Seperti apa aksi nyata aktor bela diri Jepang Sakaguchi yang berperan sebagai Toshiro dalam alur cerita film One Percenter atau 1% tahun 2023 dalam menghadapi pembunuh brutal seperti bintang film laga Togo Ishii yang berperan sebagai Sensei, di mana Sakaguchi dan Togo Ishii sendiri adalah dua praktisi bela diri asli Jepang beda aliran, yaitu aliran teknik dan brutalis. Mari kita tonton alur cerita filmnya sampai selesai. Alur cerita film diawali dari Toshiro sebagai aktor film aksi laga yang sedang diwawancarai oleh seorang sutradara karena dia akan membintangi film aksi yang akan segera dirilis. Di mana Toshiro sendiri ngoceh kalau dia telah sukses besar dalam membintangi film berjudul Birth atau Kelahiran atau Brojol. Di mana dalam film tersebut Toshiro memerankan aksi laga yang nyata atau non-fiksi tanpa pemeran pembantu, tanpa kabel-kabel untuk aksinya, dan tanpa bantuan editan atau efek komputer, dan diklaim hanya 1% saja aktor yang bisa melakukan hal demikian. Di akhir wawancara, Toshiro mempraktekkan teknik bela diri andalannya, yaitu teknik gelombang tubuh, di mana bahu dalam keadaan rileks dan energi tidak dimulai dari kepalan tangan, melainkan dari telapak kaki yang menyentuh tanah, naik ke pinggul, mengalir melalui tulang belakang, dan meledak di tangan, seperti mencambuk dengan cepat dan mematikan. Pembuatan film dimulai ketika Toshiro yang sedang menunggu dan ketika terjun di lapangan tampak tidak bersemangat melihat kabel-kabel yang bergelantungan dan aksi para pemain film yang seperti sedang menari. Sehingga ketika waktu istirahat, tiba-tiba si pemimpin tim film sekaligus sang sutradara yang melihat hal tersebut, sebut saja Tony, menegurnya dan menyuruh untuk tetap terus bersemangat dan terus mengikuti arahannya. Tetapi Toshiro menolaknya dan memutuskan keluar dari film yang sedang dibuat oleh si sutradara. Ketika Toshiro sedang berpikir untuk membuat film sendiri yang sesuai dengan passionnya, mendadak asistennya yaitu Akira muncul dan mengajak serta menyuruhnya untuk merekam video film yang akan dibuatnya dengan konsep one percenter atau 1%, di mana isi adegan film diambil dari aksi nyata, yaitu tanpa naskah cerita atau spontan, tanpa pemeran pembantu, tanpa kabel-kabel pendukung aksi laga dan rekayasa komputer, yang pada akhirnya Akira pun menyanggupinya. Sebelum memulai perekaman pembuatan film, Toshiro menunjukkan teknik gelombang tubuh, di mana otot-otot tulang belikat harus dilatih tetap rileks dan stabil agar menghasilkan gelombang energi yang besar dan bergerak secepat kilat. تفنگ؟ البته هیچ کس نمیتونه به کی شلیک میکنن. چشماشون بهت دوخته میشن. وقتی متوجه بشی از موج Setelah pengajuan anggaran pembuatan film disepakati oleh seorang pebisnis film, sebut saja Mr. Kanda, walaupun agak sulit pada awal-awalnya, Toshiro dan Akira pun segera menuju ke tempat lokasi film seperti yang dikatakan oleh Mr. Kanda tersebut, yaitu sebuah pulau yang berada di tengah lautan. Di pulau tersebut, Toshiro dan Akira melihat beberapa orang yang sedang melakukan perekaman untuk proses pembuatan film aksi. بهتر بازی کنید. بهتر. Si pimpinan tim film, Tony, menghentikan proses pelatihan pembuatan film aksi tersebut karena Toshiro berkata bahwa filmnya adalah film tarian. Tony pun membanggakan sang sutradara dan tim filmnya yang menurut mereka lebih laku keras jika film tersebut ada unsur aksi khayalannya dan penuh dengan efek-efek komputer. Ketika perdebatan semakin memanas, tiba-tiba sang sutradara tergeletak dengan kepala tertembus peluru yang disebabkan oleh dua geng Yakuza yang sedang baku tembak berebut seorang gadis, yang pada akhirnya tertangkap oleh seorang anggota Yakuza yang lainnya, yang bernama Takenochi, atau biasa disebut dengan Teh Poci. Tak beberapa lama kemudian, beberapa anggota Yakuza masuk ruangan Toshiro, sehingga
Tony dan timnya pun kabur ketakutan. Dan segera setelahnya, Toshiro dan Akira bergegas untuk menolong gadis yang ditangkap. Sambil sesekali Toshiro menyuruh Akira untuk merekam kejadian nyatanya yang sedang dan telah terjadi. اون پیرمرد مرده. Ketika Takenochi mau membunuh Maria karena tidak mau mengatakan di mana ayahnya menyembunyikan kokainnya, tiba-tiba Toshiro muncul dan berhasil membebaskannya. و گوشتو وا کن. وقتی اونا رو زدی زمین این اگه دوباره بلندشن یعنی کافی نبوده، فهمیدی؟ کنم Sementara itu di tempat lain, dalam pelariannya, Tony bertemu dengan beberapa tokoh Yakuza kejam pemburu kokain. Di antaranya adalah sebut saja Emi, pembunuh sadis berkaki palsu. Kemudian ada guru Emi, sebut saja Sensei, si pembunuh cepat dan brutal. Dan ayah angkat Emi sendiri, sebut saja Shishido, yang dia sendiri akhirnya sengaja melepaskan Tony dan dua temannya agar menakuti orang-orang yang mereka temui. Sementara itu di suatu tempat, Maria berkata kepada Toshiro dan Akira kalau dia adalah anak seorang penjahat terorganisir yang mati mendadak dan meninggalkan warisan 2 ton kokain yang disembunyikan di pulau yang sedang mereka tempati tersebut. Dan hanya Maria sajalah yang tahu. Dalam persembunyiannya bersama dengan Toshiro dan Akira, Maria menambahkan bahwa Shishido adalah pembunuh kejam yang merekrut para prajurit kejam yang dikeluarkan secara tidak hormat. اما تاکنوچی اینقدر مزخرف تحویل من آراکنید ارتش شخصی شیشیدو Sebelum melanjutkan pencarian, Emi mengingatkan kepada ayahnya kalau orang yang sedang mereka cari atau Toshiro adalah seorang ahli seni bela diri yang terlatih dan profesional. Hal ini terlihat dari cara dia mempreteli pistol. Tak beberapa lama kemudian, Toshiro meminta Maria dan Akira untuk bersembunyi. Sementara dia mau merespon para pembunuh profesional tersebut dengan cara yang profesional juga, yaitu dengan cara membuat mereka semua lemah tak berdaya. Emi yang mendengar kalau Toshiro telah membekuk beberapa anggota pasukannya, segera memerintahkan master brutalnya, yaitu Sensei, untuk mencari dan meringkus Toshiro. Karena menjelang malam, Toshiro sengaja mengambil senter dari salah satu prajurit yang berhasil dia ringkus untuk melakukan perlawanan pada malam harinya. Sementara itu, di suatu tempat, Maria yang ditinggal Akira yang minta izin meninggalkannya karena ingin merekam aksi Toshiro, mendadak bertemu dengan dua teman Tony. تیم آلوین، تیم میکی، فاصلتون رو حفظ کنید. دارم میام. جاکی!
Dalam pelariannya, Maria dan dua teman Tony dan juga Tony itu sendiri yang muncul secara tiba-tiba dapat dibekuk oleh Sensei dengan mudah. Ketika Sensei mau membunuh teman Tony, Maria berjanji kalau dia mau menunjukkan keberadaan kokain 2 ton yang disembunyikan almarhum ayahnya jika Sensei tidak membunuhnya. Sensei pun segera mengabari Emi dan menyuruhnya datang. Maria menegaskan kembali ke Emi bahwa dia akan menunjukkan keberadaan kokain 2 ton yang disembunyikan almarhum ayahnya di pulau tersebut jika Emi tidak menghabisi teman-teman Tony. Dan akhirnya mereka pun bergerak ke ruangan tempat kokain 2 ton disembunyikan. Dari obrolan Maria dan Emi diketahui jika mereka adalah kakak beradik beda ibu, di mana Maria dibesarkan oleh ayahnya sendiri, sedangkan Emi dibesarkan oleh Shishido. Dasar laki-laki. Emi menambahkan kalau dia sendiri datang ke pulau tersebut sebenarnya bukan untuk mencari kokain yang disembunyikan, tetapi tujuan utamanya adalah bertemu dengan saudaranya, yaitu Maria itu sendiri. Mendadak, Toshiro muncul dan melumpuhkan salah satu musuh, tetapi tidak dengan Sensei. Pada akhirnya, Emi berniat menonton duel aksi laga yang nyata dengan menyuruh masternya, yaitu Sensei, untuk menghadapi Toshiro. Ketika Toshiro dan Sensei dalam keadaan lemah setelah saling bertarung, mendadak Shishido yang dalam keadaan lemah karena sebelumnya telah bertarung dengan Toshiro pun muncul dan bermaksud menembak Toshiro. Tetapi Sensei melindunginya sehingga akhirnya diketahui di mana kokain itu tersembunyi. Kokain? Ketika ada kesempatan, Emi mengambil pistol dan segera menembak Toshiro. Tetapi, Toshiro dapat menghindar dengan mudah dengan teknik gelombang tubuh yang dikuasainya dan sekaligus berhasil melumpuhkannya. Dan film diakhiri dengan Toshiro yang membiarkan musuh-musuhnya tetap hidup sebagai respon profesional untuk para pembunuh profesional. Pesan yang dapat diambil dari alur cerita film One Percenter tahun 2023 ini adalah kekuatan fisik ada batasnya, tetapi mental tidak. Saat tubuh ingin berhenti, tekadlah yang menentukan siapa masih berdiri. Itu. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.